Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful Anwari dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana akan menjelaskan dan menerangkan tentang kesehatan dan lingkungan. Agama Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur segala aktivitas pemeluknya agar keberlangsungan kehidupan dapat teratur dan terjaga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga kebersihan diri. Kesemua hal tersebut tidak luput dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang peduli dengan tanggap akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga pula. Agama kita, yaitu Islam, sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal, baik itu bekerja maupun dalam melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bersih, sebab Islam ingin menjaga aspek kesehatan terhadap diri manusia, sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Fi Ushul Al-Ahkam, bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, kesehatan memegang peranan yang sangat urgent atau penting. Konsep Islam dalam menjaga kesehatan. Yang pertama, anjuran menjaga kesehatan. Yang kedua, nilai sehat dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga, kesehatan jasmani. Anjuran menjaga kesehatan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, memuji sesuatu yang akan dibaca dalam doaku?' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan lain. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, berterima kasih atas sesuatu yang akan dibaca dalam doaku.' Nabi pun menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat.'" Hadis riwayat Ahmad, Al-Tirmidzi dan Al-Bazzar. Nilai sehat dalam ajaran Islam. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu, termasuk ibadah dalam Islam, terdapat hikmah dan manfaat fisik atau badaniyah dan psikis atau kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya, berbagai penyakit lahir dan batin pun terjaga. Selanjutnya, kesehatan jasmani. Ajaran Islam sangat penting dalam kesehatan jasmani agar tetap sehat. Hal yang perlu diperhatikan dan dijaga menurut sementara ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makanan dan minuman, gerak, diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keingin-inginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Ada 4 hal untuk menjaga kesehatan jasmani. Yang pertama adalah pola makan dan minum. Yang kedua, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Yang ketiga, olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Yang pertama, pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan, makanan adalah tidak penting untuk menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan makanan yang halalan dan thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia memperhatikan yang dimakannya, seperti yang ditegaskan dalam ayat, "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." Quran Surat Abasa ayat 24. Kedua, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya, sesuai dengan anjuran Nabi, bahwa badanmu memiliki hak. Yang ketiga, olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Tujuan utama olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif.
Yang keempat, menjaga kebersihan. Imam Al-Suyuti, Abdul Al-Hamid Al-Qudhat, dan ulama yang lain menyatakan, dalam Islam menjaga kesucian dan kebersihan termasuk bagian ibadah sebagai bentuk qurbat. Bagian dari ta'abbudi merupakan kewajiban sebagai kunci ibadah. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Turmudzi, Al-Ahmad, dan Al-Darimi. Hidup sehat ala Rasulullah. Yang pertama, tidak pernah iri hati, gemar berjalan kaki, optimis dan tidak berputus asa, selalu bangun sebelum subuh, tidak pernah makan berlebihan, tidak pemarah, pemaaf, serta aktif menjaga kebersihan. Selanjutnya, konsep menjaga lingkungan. Misinya adalah menjalankan tugas sebagai khilafah di bumi, dan visinya adalah melestarikan alam agar menjadi pribadi yang sehat. Ada 4 poin, yaitu tujuan Allah menciptakan alam semesta, manusia membutuhkan kesenangan dan keindahan, jangan merusak dan menghancurkan alam, serta memelihara alam. Tujuan Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam dan seisinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunjukkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Allah menciptakan bumi lengkap dengan isinya, tanah yang terhampar, gunung dan bukit, dihidupkannya tumbuh-tumbuhan dan hewan, diciptakannya laut dan langit, serta alam semesta. Bentuk syukur itu dapat diwujudkan dengan berpikir bagaimana memanfaatkan alam tanpa harus merusaknya. Selanjutnya, manusia membutuhkan kesenangan dan keindahan. Seperti dalam Quran surat An-Naba ayat 16, bukanlah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan kami jadikan gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan matahari pelita yang amat terang, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebunan yang lebat. Lalu, jangan merusak dan menghancurkan alam. Kita sebagai umat muslim telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak lingkungan sebagaimana diajarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Selanjutnya, memelihara alam. Allah memerintahkan kita umat Islam untuk memelihara alam seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58 yang berbunyi, tanah yang baik akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya yang baik dengan izin Tuhannya, dan tanah yang jelek tidak akan mengeluarkan kecuali yang jelek. Seperti itulah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang bersyukur. Sekian penjelasan saya tentang materi kesehatan dan lingkungan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Semoga juga Allah memberikan kesehatan yang melimpah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.